Kalau sholat jamaah gitu ya, ibaratnya kita beli buah nih, itu beli buahnya karungan, borongan, gitu kan? Beli buahnya borongan. Dalam satu karung itu kan ada yang lebih bagus, ada yang bagus, ada yang sedengan, ada yang nggak bagus. Nah, itu. Ini diibaratkan ketika kita sholat jamaah, ya, ada yang bacaannya bagus, ada yang bacaannya sedengan, ada yang bacaannya biasa-biasa saja, mungkin ada yang nggak mampu. Tapi karena belinya itu satu karung, maka yang baik dan yang tidak itu kebeli. Yang khusyuk ya dibeli, yang nggak khusyuk ya dibeli. Jadi tetap mendapatkan fadilah, tetap mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat maghrib yang kami hormati dan dimuliakan, semoga kita semuanya menjadi bagian daripada orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang selalu mencari ilmu. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini kita niatkan, dan kita setelah libur Ramadan, ya, kemarin sudah 1 bulan penuh dan lebih barangkali, kita sudah libur atau tawakufan sementara. Kita baru mulai pada malam hari ini, mudah-mudahan kita niatkan untuk niat istiqomah. Untuk niat istiqomah mengkaji beberapa hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, dan mudah-mudahan dari beberapa kitab yang kita pelajari bersama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan kita bisa mengerti, dan hadis-hadis yang kita pelajari ini sebagai pijakan-pijakan di dalam kehidupan kita, khususnya yaitu beribadah atau fikih ubudiyah, fikih ibadah. Dan alhamdulillah kita beberapa bulan kemarin kita sudah mengkaji dari beberapa bab, ya. Yang kemarin kita kaji, yang terakhir adalah sholatut tatawwu, ya. Dan kita insyaallah malam hari ini kita akan masuk bab sholatil jamaah wal imamah, ya. Jadi kita akan bahas bab atau fasal pembahasan tentang sholat jamaah wal imamah dan menjadi imam. Jadi malam hari ini bagaimana sih hadis yang ada di dalam bab ini? Mungkin bagaimana Rasulullah SAW bersolat jamaah, ya. Kemudian bagaimana hukumnya menjadi imam dan hukumnya sholat jamaah, atau mungkin ada beberapa fadilah-fadilah yang atau hikmah yang berkenaan dengan sholat jamaah. Mudah-mudahan dengan kita kaji ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita niatkan dalam diri kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat kita bagian daripada orang-orang yang selalu mencari ilmu, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita masuk hadis yang pertama
di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaah, bab menerangkan sholat jamaah, wal imamati, dan menjadi imam. Dan bagaimana nanti menjadi sholat jamaah dan menjadi imam. Nah, ini ya. Yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhuma, pada Abdullah dan Umar. Ini. Jadi Abdullah bin Umar ini, Umar bin Khattab ya. Ini anaknya namanya Abdullah. Gitu ya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salatul jamaati, salat jamaah, ini ya, afdalu, itu lebih utama, min salatil fardhi, daripada atau dibanding salat sendirian. Jadi salat jamaah itu lebih utama dibanding dengan salat sendiri. Nah, ini ya, jadi keutamanya lebih banyak ya. Bandingannya adalah bisab'in wa isyrina darajah. Ya, tingkatannya adalah 27 tingkatan. Jadi kalau sholat sendirian itu tingkatannya 1, kalau sholat jamaah itu berarti 27. Nah, ini berarti jaraknya jauh. Nah, itu kan, jaraknya jauh. Nah, ini ya. Nah, ini jadi maka hikmah atau di sini fadilahnya, fadilah daripada sholat jamaah itu sangat besar. Ya, fadilahnya sholat jamaah itu sangat besar. Ya. Maka harus kita perhatikan, karena barangkali kita selalu mengejar suatu keutamaan-keutamaan agar kita mendapatkan fadilah, keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah pahala. Ya, di sini berarti pahalanya lebih besar daripada kita sholat sendirian. Ini. Bahkan ada yang menganalogikan, ulama itu begini, ulama dulu itu menganalogikan begini. Kalau sholat jamaah, gitu ya, ibaratnya kita beli buah nih, itu beli buahnya karungan, borongan, gitu kan, beli buahnya borongan. Nah, atau di satu karung itu kita beli, yaudah nih saya beli buah satu karung. Dalam satu karung itu kan ada yang lebih bagus, ada yang bagus, ada yang sedengan, ada yang nggak bagus. Nah, itu. Ini diibaratkan ketika kita sholat jamaah, ya, ada yang bacaannya bagus, ada yang bacaannya sedengan, ada yang bacaannya biasa-biasa saja, mungkin ada yang nggak mampu, kan begitu kan? Ada juga dianalogikan, kalau kita sholat jamaah itu tadi ibaratkan sebagai buah, tadi ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk, ya. Ada yang sholatnya biasa-biasa saja. Tapi karena belinya itu satu karung, maka yang baik dan yang tidak itu kebeli. Ibaratnya begitu. Ini dianalogikan. Iya, jadi nggak kelihatan. Yang khusyuk ya dibeli, yang nggak khusyuk ya dibeli. Jadi tetap mendapatkan fadilah, tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau sholat sendirian, ini para ulama menganalogikan, kalau kita beli buah itu ngecer. Ya, ngecer itu kan dipilih-pilih. Yang baik mana, yang nggak baik, yang baik dibeli, yang nggak baik nggak dibeli, gitu kan? Ya kan? Yang bagus dibeli, yang busuk nggak dibeli. Nah, kalau misalnya kita di pasar Ciputat misalnya, beli buah satuan, beli buah pir atau beli buah mangga atau anggur. Kalau anggur mau mungkin itu ya, apa itu, renceng ya. Tapi kalau buah satuan, mangga atau apel gitu kan, satu-satu dipilihin, dibolak-balik, dibolak-balik ya. Artinya di situ kalau kita sholat sendiri, Allah itu milih ini yang baik apa enggak.
Ini khusyuk atau tidak? Nah ini, jadi ini para ulama menganalogikan sholat jamaah itu seperti itu. Jadi artinya semua yang masuk di dalam sholat jamaah ini mendapatkan afdal, mendapatkan keutamaan, ya minimal 27 derajat, ya yaitu tingkatan. Nah, ini masya Allah, pahalanya sangat besar, ya dibandingkan dengan sholat sendiri. Makanya harus kita tanamkan di dalam diri kita itu mengutamakan sholat itu dengan sholat jamaah. Jadi kita mengutamakan kita dengan sholat jamaah. Ini hadis ini muttafaqun alaih, ya. Paham itu ya? Ini jadi hadis yang pertama bahwa keutamaan sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendirian. Ya, yaitu bandingannya 1:27 tingkatan pahala. Kemudian hadis yang senada dengan itu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Bukhari Muslim, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini bi khamsin wa isrina juz'an. Dalam hadis lain itu bukan bi sab'in wa isrin, tapi di sini minimal bi khamsin wa isrina juz'an, ya 25 derajat, 25 tingkatan, pahalanya 25. Kalau hadis yang pertama tadi 27, ya, tapi kalau juz'an berarti juz'an itu berarti tingkatan-tingkatan. Nah, jadi kalau sholat sendiri tingkatnya bawah, kalau sholat ini 25. Nah, ini di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh walahuma, yang menurut Imam Bukhari dan Muslim. Tapi juga ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bukan bisab'in wa ishrin, tapi bi khamsin wa ishrina juz'an. Nah, itu. Tafsir hadisnya ini itu menandakan minimal itu 25. Alal aqal itu 25. Berarti kan bisa tambah. Ketika seseorang itu sholatnya khusyuk, kan bacaannya bagus, nah, gerakannya juga bagus. Nah, ini berarti bisa tambah di atas 25, di atas 27 derajat. Ini masya Allah. Apalagi kita khusyuk, sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu apa? Kalau insya Allah kalau kita jamaah itu kan ada yang memberikan motivasi kita untuk khusyuk, benar kan? Salah satunya adalah imam, kan gitu kan? Yang terpenting adalah imam ini. Jadi yang memberikan motivasi untuk khusyuk itu yang utama adalah imam. Nah, maka imam di sini harus bagaimana berupaya menjadikan makmum itu menjadi khusyuk supaya sholatnya baik, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ada yang imamah, ya. Jadi ini fadilah daripada sholat jamaah. Begitu juga wakadha walil Bukhari, begitu juga bagi Imam Bukhari an Abi Sa'id, yang diriwayatkan dari Abi Sa'id qala darajatan. Tapi menurut Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abi Sa'id, hadis diriwayatkan Abi Sa'id itu bukan juz'an, tapi memakai kata darajatan seperti hadis yang pertama bisab'in wa isyrina darajat. Berarti ada dua hadis ini memakai kata darajatan, memakai kata juz'an, tapi artinya sama, ya, artinya sama. Kalau juz'an itu kan bagian-bagian, jadi mempunyai bagian-bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai 27 tingkatan, seperti itu. Nah, paham sampai sini ya? Paham ya? Ini berarti hadis 2 ini atau hadis yang pertama ini menjelaskan tentang fadilah, keutamaan daripada sholat jamaah. Maka kejarlah agar kita selalu mendapatkan fadilah daripada sholat itu, ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah memberikan ridho padanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya,
Beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menggenggam diriku, katakanlah, atau kata Rasul, saya bersumpah pada diriku sendiri demi zat yang menggenggam diriku. Berarti Allah, ya. Jadi Allah yang menggenggam diri Nabi Muhammad SAW. Artinya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa-nya itu adalah wa qasam. Ya, jadi wawu qasam. Huruf qasam itu ada wa, ya kan? Billahi, tallahi, wallahi, kan ada kan wallahi, gitu kan. Jadi wa itu adalah huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Ya, seperti misalnya wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, billahi, demi Allah. Jadi ada 3 huruf qasam, itu ada 3, wawu, ta, dan ba. Wallahi, billahi, dan tallahi. Ini ta, wa, ba, ta, atau wa, ta, ba. Ini Rasulullah SAW ini bersumpah. Apa yang laqad hamamtu, sungguh, ya, aku akan an'amuro, memerintahkan. Jadi saya akan memerintahkan untuk apa? Bi khatobin, mengumpulkan kayu bakar. Jadi Rasulullah itu bersumpah akan menyuruh seseorang, kan gitu kan, untuk menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian apa? Fayuh tatobu, kemudian kayu bakar itu akan dibakar. Jadi kayu bakar itu dikumpulkan kemudian dibakar oleh Rasulullah SAW. Kapan itu? Summa amura bis sholati fayu'adzina laha. Kemudian kata Nabi, saya kemudian menyuruh untuk bis sholati, melaksanakan sholat. Kemudian fayu'adzina laha, kemudian menyuruh seseorang itu untuk melaksanakan adzan. Nah, Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat untuk melaksanakan sholat dan menyuruh adzan. Ya, mereka adzan dulu ya, adzan kemudian menyuruh untuk sholat. Summa amura rajulan, kemudian Rasulullah menyuruh seseorang, faya'ummu an-nasa, untuk menjadi imam atau untuk mengimami manusia, untuk menjadi imam, menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Jadi Rasulullah yang pertama ini menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, dan kayu bakar ini akan menjadi dibakar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh adzan, kemudian untuk menyuruh sholat. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Berarti kan Rasulullah nggak ngimamin di sini. Ya, Rasulullah kemana? Summa ukhalifu ila rijalin. Kemudian Rasulullah itu apa itu? Perginya. Kemudian setelah itu menyuruh ini menjadi imam, Rasulullah pergi. Untuk apa? Untuk mencari seseorang la yashaduna sholata, yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Ya, itu kan. Jadi mendatangi rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini Masya Allah ya. Ini saking pentingnya ya. Yang laki-laki ya. Jadi bukan perempuan. Kemudian fa'uharriku alaihim buyutahum. Kemudian kata Rasul, saya akan membakar rumah mereka. Jadi saya akan membakar rumah orang-orang laki-laki di mana mereka itu tidak melaksanakan sholat jamaah. Nah ini. Kemudian apa? Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang menggenggam diriku, kata Nabi, lau ya'lamu ahaduhum ayyajida ghurqan saminan. Demi Allah, bisa juga seperti itu, apabila salah satu dari mereka itu mengerti atau mampu menemukan tulang-tulang daging-daging yang atau tulang-tulang yang berisi daging, itu kan artinya apabila kalau mereka tahu, kan gitu kan, kalau mereka tahu, salah satu mereka itu tahu bahwa bisa menemukan daging-daging yang bagus, daging-daging yang
enak gitu kan lah. Aumir mata ini khusnan, atau dia menemukan daging-daging yang berada di tulang rusuk. Nah itu ya. Jadi iga ya, apa sih bahasanya iga. Jadi kalau andai kata mereka tahu pahalanya itu seperti itu, jadi andai kata setiap mau jamaah kok manusia kok ngerti menemukan daging-daging yang seperti itu, ini adalah ibarat saja. Ya ibarat saja. Apa yang kata Nabi? La syahadatal isya, ya, maka mereka akan melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Artinya di sini hadis ini menunjukkan begitu pentingnya sholat jamaah, dan hadis ini menunjukkan kepada kita hukum sholat jamaah. Nah ini ya, menurut Imam Maliki, hukum sholat jamaah itu fardu ain. Jadi fardu ain, setiap individu yang laki-laki khususnya, maka diwajibkan untuk sholat dengan berjamaah, maka wajib. Nah ini kan. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Jadi kalau orang nggak sholat jamaah, maka dosanya ditanggung oleh sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, bahwa hukum daripada sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu yang dilaksanakan secara kelompok. Ya. Misalnya di satu kampung ini tidak ada orang yang sholat jamaah, misalnya ya, maka semuanya akan terkena dosa. Ini fardu kifayah. Ya, misalnya nggak ada sholat jamaah nih, di sini nggak ada sholat jamaah, ya, 1-2 pun nggak ada, misalnya kan. Ada musola, nggak ada adzan, ya kan? Nggak ada yang mulai adzan, nggak ada yang sholat jamaah. Nah ini kan, maka terkena dosa. Laki-lakinya nih khususnya. Karena tadi makanya Rasulullah mengatakan, saya akan pergi kemudian akan mencari seseorang yang tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah, dan saya akan membakar rumah-rumah mereka. Andai kata salah satu dari mereka itu mengerti, ya, mengetahui dan bisa menemukan daging-daging yang bagus, yang baik, daging-daging yang empuk, yang bagus, yang banyak, maka mereka akan berlari-lari untuk berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat jamaah. Artinya kalau Allah tunjukkan pahalanya sebesar itu, ya, maka orang akan berlari-lari. Tapi kan nggak langsung ditunjukin, kan begitu kan? 27 itu nggak langsung ditunjukin. Jadi hadis ini menunjukkan tadi hukum daripada sholat jamaah. Ya, jadi ada yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan fardu ain. Fardu ain itu berarti setiap khususnya laki-laki itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah kalau misalnya fardu ain berarti kalau sholat sendiri maka nggak sah, kan begitu ya. Berarti kalau sholat sendiri nggak sah, ya kan, udah kelewat nih, berarti nggak sah. Tapi kalau fardu kifayah tidak, kan? Tapi fardu ain berarti harus sholat jamaah. Sholat itu harus jamaah, entah di musola, entah di rumah, harus sholat jamaah. Karena begitu pentingnya sholat jamaah. Karena begitu pentingnya sholat jamaah. Ini ya. Tapi kalau fardu kifayah berarti misalnya sholat sendiri, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti ada hadis yang di bawahnya. Ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis ini tadi saya sampaikan bahwa menunjukkan betapa pentingnya sholat jamaah, sehingga sampai Rasulullah SAW mengancam, ya, kepada seseorang atau laki-laki yang menyepelekan dengan sholat jamaah. Maka kita janganlah kita menyepelekan sholat jamaah. Ya, kalau kita mendengar azan, ya harus cepat-cepat untuk ke masjid, ya, atau ke musola, atau mendatangi daripada azan itu, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita diistimewakan oleh Allah untuk sholat jamaah. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Ini hukum ini diberlakukan khususnya untuk laki-laki. Ya, tapi kalau perempuan itu paling bagus sholatnya di rumah. Dan yang paling dalam
Ya, rumah yang paling dalam berarti apa? Yang paling dalam, yang paling spesial berarti kan kamar. Fi hujratihim, fi hujratiha. Jadi kalau bisa sholatnya di kamar, kan gitu kan? Ini itu perempuan. Ya. Nah, apakah perempuan itu boleh sholat jamaah? Boleh, tapi hukumnya sunnah. Kan itu kan? Hukumnya sunnah, boleh. Ya. Asalkan bagaimana bisa menjaga adab-adab seorang wanita, kan? Adab-adab seorang wanita. Ya, ya minimal minta izin kepada suaminya. Dan yang kedua tidak memakai pakaian-pakaian yang mungkin mengumbar atau mengumbar aurat lah, atau bisa menunjukkan lekuk tubuhnya, atau dandanannya menor misalnya kan. Mau sholat jamaah perempuan ini dandannya menor, ya kan? Lipstiknya sampai 5 cm misalnya kan. Ini sedonya, nah ini berarti tidak dianjurkan. Bahkan bisa menjadi haram, ya kan? Atau minimal menjadi makruh. Ya tadinya akan menjadi pahala, menjadi sunnah, akan tetapi menjadi makruh atau menjadi haram karena tidak bisa menjaga adab-adab yang demikian. Ya, bukan tidak diperbolehkan, boleh. Ya, jadi seorang perempuan itu boleh untuk melaksanakan sholat jamaah bersama laki-laki di masjid atau di musola, boleh. Tapi hukumnya tidak wajib, akan tetapi sunnah, ya. Baik, kita hadis yang berikutnya. Pahami tadi ya. Jadi hukumnya tadi ya. Jadi menurut Imam Maliki adalah fardu ain, tapi menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Nah, ini menandakan bahwa di sini Rasulullah SAW sangat memperhatikan tentang sholat jamaah. Karena sholat jamaah begitu pentingnya. Nah ini, kalau secara fadilahnya yang lain ya bisa menjaga kerukunan, silaturahim, ya kan? Makanya kan ada kalau kita tarik dengan keorganisasian, misalnya kan Islam itu harus berjamaah, ya kan? Organisasi supaya kuat, ya kan? Jamaah dan jam'iyah dan berjamaah. Ada jamaah, ada jam'iyahnya. Nah ini ya, ada jamaahnya. Sehingga kuat. Kemudian hadisnya lain adalah wa anhu radhiyallahu anhu. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalu sholati alal munafiqina, salat yang paling berat terhadap orang-orang munafik. Nah ini jadi ada terhadap orang-orang munafik itu sholatnya paling berat. Apa itu? Yang pertama adalah sholatul isya'i, sholat isya. Ya, yang kedua adalah wasolatul fajri, sholat subuh. Jadi orang munafik itu tandanya, ya kan, berat ketika melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Sholat isya ini bersamaan dengan istirahat. Lagi santai-santai habis kerja di rumah, ya kan? Kalau orang munafik, nanti aja lah. Itu kan, lagi nyantai-nyantai gitu kan. Jadi hubungannya itu, tafsirnya itu. Kenapa sholat isya itu berat? Karena menurut orang munafik bersamaan dengan istirahat seseorang, sholat isya itu, ya kan? Ya, jam 7 itu kan baru sampai rumah misalnya kerja itu kan, nyantai-nyantai, seharusnya nyantai-nyantai, kemudian harus sholat jamaah, harus ke masjid, harus ke musola. Maka orang munafik mereka akan berat. Tapi bagi orang yang berkomitmen dengan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sholatnya dalam keadaan khusyuk, yang sholatnya dijaga, maka mereka enteng untuk melaksanakannya. Akhafu bukan afqalu. Ya, mudah untuk melaksanakan untuk sholat jamaah. Tapi bagi orang munafik, sholat jamaah, sholat isya itu berat karena bersamaan dengan istirahat. Yang kedua adalah sholat fajar, sholat subuh, itu juga berat. Apa? Berkenaan lagi tidur enak-enaknya. Ini Masya Allah ya, jadi lagi tidur enak-enaknya dibangunin, as-sholatu khairum minan naum, misalnya kan, sholat itu lebih baik daripada tidur, misalnya kan. Ini dibalik sama orang munafik.
An-naumu khairun minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Ini orang munafik, jadi berat. Maka komitmen ini, makanya komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari ini. Sholat isya-nya, kemudian yang kedua adalah sholat subuh. Ya. Ini subhanallah ya. Ini sangat pentingnya itu sholat. Ya, sholat harus diperhatikan. Makanya kan salah satu tanda-tanda daripada orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Ketika dia bangun untuk melaksanakan sholat, maka dia sholatnya malas-malas, usala, malas. Ya, malas. Pergi ke masjid, ke musola, ya Allah. Ya kan, lemes amat itu kan. Apalagi subuh-subuh, ya Allah. Sambil ucap-ucap, ya kan. Wudu juga sambil ngantuk, ya. Pas takbir, Allahu Akbar, wah, selangapan gitu kan. Nah ini muak. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, ini akhafu, meringan. Tapi bagi orang munafik, afqal, dia akan merasa berat untuk melaksanakan sholat isya, untuk melaksanakan sholat subuh. Tadi karena sholat isya bersamaan dengan istirahat, ya, lagi tenang di rumah, lagi santai-santai baru makan, ya, kemudian lagi nonton TV. Apalagi ada live sepak bola misalnya kan walaupun kalah misalnya kan itu nggak apa-apa ya kan, ya, walaupun kalah tapi semangat gitu kan. Nah, ini tapi semangat misalnya kan, ini orang yang munafik itu malas. Maka salah satu tanda orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu usala, ketika disuruh melaksanakan sholat dia malas. Itu salah satu tandanya. Itu dalam surat An-Nisa. Kemudian sholat subuh apalagi ya. Kalau sholat subuhnya susah, bangunnya susah, itu berarti kita itu telinganya sudah menjadi toiletnya setan, ya kan, menjadi toiletnya setan. Setiap pagi menjadi dikencingin oleh setan sehingga nggak dengar azan, gitu kan. Azan kencengnya kayak apa ya nggak dengar, gitu kan. Karena tadi sudah tertutup oleh baulnya setan itu, dikencingin setan mulu, ya kan. Jadi kalau kita subuh nggak pernah bangun itu berarti setan itu memang lagi jogrok di situ, kan gitu. Sebelum kita jogrok ke kamar mandi, setan udah jogrok nongkrong aja dulu di situ. Dan makanya itu ya. Kemudian yang kedua, setan itu bisikin, udah nggak usah bangun. Tarik selimut. Nah ini setan itu, Masya Allah. Makanya seharusnya kalau kita bangun tidur ya langsung doa, ya langsung doa. Makanya dalam sebuah hadis itu manusia itu kalau tidur itu diikat tiga, itu kan, diikat tiga itu kan. Maka ikatan tiga itu kalau kita bangun kemudian kita doa, ikatannya lepas satu. Kemudian bangun lagi. Kemudian kita kamar mandi, kemudian kita ambil wudhu atau kita mandi, ikatannya lepas lagi. Kemudian kita melaksanakan sholat, ikatannya lepas lagi. Ya, jadi kalau kita nggak tidur nggak bangun-bangun, ya karena memang diikat oleh setan tadi, ya kan. Geraknya susah, tangan gerak susah, kaki gerak susah, karena memang diikat itu kan. Ya, ini. Makanya jangan mau kita diikat oleh setan gitu, jangan mau. Makanya itu ya, jadi ciri daripada di dalam hadis ini, ciri orang munafik itu adalah ketika melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, mereka akan merasa berat. Walau ya'lamuna ma fihima, andai kata mereka itu mengerti apa yang ada atau pahala di dalam sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma, ya, maka mereka akan mendatanginya. Andai kata mereka ngerti begitu besar pahalanya sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya pahalanya besar, sholat subuh pahalanya besar, apalagi sholat subuh, ya. Kalau mengerti mereka mengatakan walau habwan, walaupun dia merangkak, walaupun dia datang dengan merangkak-rangkak, ya nggak bisa, apalagi lagi kena penyakit apa itu, asam urat, gitu kan. Walaupun lagi asam urat, karena sangat pahalanya sangat besar, fadilahnya sangat besar, sholat jamaah, apalagi sholat isya dan sholat subuh, dia akan merangkak, ya.
andai kata begitu. Tapi kita kan kagak, kakinya sehat, badannya sehat, apalagi merangkak. Orang lagi sehat aja nggak mau datang, kan begitu, betul-betul. Nah, gitu kan. Jadi itu bisa dipastikan yang demikian. Ya, dari sekian penduduk misalnya di lingkungan kita itu, berapa persen kita itu yang datang ke masjid, ke musola? Ya, nggak ada kali 50%, nggak ada. Ya, di mana-mana itu begitu. Ya, di mana-mana begitu. Apalagi sholat subuh. Ya, apalagi sholat subuh. Ya, kalau sholat subuh di depan itu sampai kadang dua Pak Amin itu kalau hari Minggu ada itu ya. Ya, jadi sampai 3 saf ya, sampai ke 3 saf masjid itu. Ya, karena kalau hari Minggu itu kan bersamaan dengan kuliah subuh, gitu kan. Ini Masya Allah ya, jadi seharusnya kita kejar itu, yaitu sholat isya dan sholat subuh, karena sangat pahalanya sangat besar. Makanya kata Nabi, andai kata mereka itu mengerti pahalanya sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, mereka akan datang dengan merangkak-rangkak. Walaupun mereka merangkak-rangkak, dia akan jabanin lah bahasa kita. Jadi dia akan lakukan, ya, dia akan sempat-sempatin walaupun dia sakit. Ya, ini Masya Allah ya, ini sangat pentingnya. Ini dulu di zaman para sahabat begitu, ya, di zaman sahabat karena imannya itu sangat tinggi, loyal dengan Rasulullah, loyal dengan agama. Kalau kita kan kadang enggak. Ya, iman sekarang itu Masya Allah, ya, mudah rapuh, ya, mudah, iman kita itu mudah rapuh, sehingga untuk susah sendiri aja kadang-kadang susah sedikit aja ngeluh, begitu kan? Bener nggak? Nah ini susah sedikit aja ngeluh, tapi kalau kita keimanannya tinggi, keimanannya bagus, nggak akan ngeluh. Nah, ini cirinya ya. Baik gitu ya. Hadis selanjutnya adalah wa anhu qala, dari Abi Hurairah qala, ata an-nabiyya, ata telah datang an-nabiyya pada Nabi SAW, siapa? Rajulun, seorang laki-laki, a'ma, yang buta. Jadi ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki itu disebutkan huwa Umar bin Umi Maktum. Jadi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Umi Maktum, yang terkenalnya Umi Maktum. Jadi Umi Maktum ini seorang sahabat tapi buta, ya, Umi Maktum. Ini datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan dirinya, bagaimana posisi dirinya ketika tidak bisa melaksanakan sholat jamaah. Padahal sholat jamaah itu fadilahnya sangat besar. Maka Umi Maktum mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW, menanyakan dengan hal itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata beliau, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya. Jadi Umi Maktum itu kepengin sholat jamaah, ya kan? Akan tetapi tidak ada seseorang yang menuntun untuk ke masjid, nggak ada tuh. Jadi Umi Maktum itu ingin ke masjid, tapi nggak ada yang mau menuntun, ya. Kemudian farakhasalahu, kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya. Ketika Rasulullah mendapatkan aduan daripada Umi Maktum, saya itu mau kepengen sholat jamaah, tapi nggak ada yang nuntun. Laisa liqaidun yaquduni ilal masjid, kata beliau. Tidak ada orang yang bisa menuntun saya untuk sampai ke masjid. Sehingga Rasul mengatakan farakhasalahu. Maka Rasulullah, kata Rasulullah, kamu mendapatkan keringanan, nggak apa-apa, kan gitu kan. Kemudian setelah itu falamma wala da'ahu, kemudian setelah mengadukan nasibnya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, kemudian Umi Maktum berpaling, artinya mau pulang, gitu kan. Tiba-tiba Rasulullah memanggilnya, kan, dipanggil lagi, sini-sini dulu, kan gitu kan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faqala, nah, Rasulullah bertanya kepada Umi Maktum, hal tasma'un nida, apakah kamu dengar adzan? Bisolati, apakah kamu dengar adzan untuk melaksanakan sholat jamaah? Apa kata Umi Maktum? Qala na'am, iya. Nah, kan gitu kan. Saya dengar adzan. Kemudian Rasul mengatakan, qala, Rasulullah berkata, fa'ajib, maka
laksanakan sholat jamaah. Maka wajib bagimu untuk melaksanakan sholat jamaah karena alasannya mendengarkan adzan. Akan ada sebuah cerita, bahkan ada sebuah cerita dari beberapa riwayat itu, sampai Umi Maktum itu dibuatkan tali, gitu kan? Dibuatkan tali dari rumah menuju ke masjid, dibuatkan tali supaya dia sampai ke masjid. Nah ini ya, ada sebagian cerita ya, riwayat itu bahwa Umi Maktum itu dibuatkan tali dari rumahnya supaya beliau itu sampai ke masjid. Ini Masya Allah, ya kan? Ya, karena apa? Rasulullah mengatakan, apakah kamu mendengarkan azan? Iya, saya mendengarkan azan. Makanya kalau begitu ya, kata Nabi, wajib, maka laksanakan sholat jamaah, wajib bagimu. Nah kita kadang-kadang nggak mau dengar dari TV yang dengar, dari musola dengar, dari masjid yang dengar, tapi kadang-kadang tidak melaksanakan untuk sholat jamaah. Ini Masya Allah ya. Makanya saking wajibnya, disinilah sampai Umi Maktum yang buta saja itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian riwayat bahwa Umi Maktum itu membuat tali ya untuk bagi apa itu tadi, pegangan supaya sampai ke masjid. Nah seperti itu kira-kira. Sampai sini paham ya? Kalau zaman dulu kan mungkin adalah Maktum tuh dengar azan Bilal itu mungkin nggak pakai speaker. Iya. Jadi ya paling 10 rumah, 20 rumah. Iya mungkin. Iya. Kalau sekarang kan pakai speaker. Jadi mungkin 5,5 kilo aja dengar. Dengar ya. Nah, itu gimana hukumnya? Apakah ngikut dengan hukum dengernya atau jarak? Ya hukum dengernya. Hukum denger. Ya kan? Ya dulu di zaman Rasulullah belum ada speaker naik ke yang paling tinggi, ya kan? Kemudian dia adzan, ya kan? Tapi suaranya Bilal itu kan bagus dan keras, bisa didengar oleh sebagian ini. Maka bisa didengar oleh Umi Maktum mendengarnya, dia dengar, ya, dengar. Ketika dengar maka Rasul mengatakan, ya kalau begitu kamu wajib. Apalagi sekarang sudah ada pengeras suara. Ini sebagai wasilah, sebagai media supaya orang itu dengar. Ya, sebaiknya setiap rumah itu ditaruhin speaker kan gitu kan. Ya kan itu. Setiap rumah ditaruhin speaker biar denger azan. Oh gitu ya. Speaker apa tuh? Oh, dari sini, dari belakang, dari sono. Nah, ini dari sono dengar, dari sono dengar, dari sini dengar. Wah, itu wajib banget berarti kan? Ya kan gitu. Jadi wajib ya, makanya di sini wajib. Ya. Dari belakang komplek dengar, dari sini dengar, dari Al-Ummah dengar, ya kan? Dari sono lagi dengar, itu kan kenceng banget ya. Dari Al-Ittihad dengar, 5 berarti dari Asia Afrika dengar juga. Ya, ada 5 speaker ini Masya Allah ya kan. Kalau nggak sholat jamaah, yuk keterlaluan, kan gitu kan? Ya keterlaluan karena sudah dengar, ya kan? Ini kan tadi bahwa teknologi itu menolong kita ya supaya bisa mendengar adzan, sehingga dengan mendengar adzan itu dianjurkan ya kan, atau menjadi sebab orang itu bisa untuk melaksanakan sholat jamaah. Mungkin seperti itu ya. Nah ini satu lagi ya. Kecuali apa? Wa an ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar adzan falam ya'ti, maka ia tidak mendatangi sholat ya, sholat jamaah maksudnya, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya sempurna, tidak ada baginya sholat sempurna. Artinya dia kalau melaksanakan sholat sendiri berarti dia sholatnya nggak sempurna, kan gitu kan. Jadi man sami'an nida, tapi syaratnya dengar adzan ya, kemudian dia sholat sendiri, maka la sholatalah, tidak ada sholat baginya sempurna, maka sholat dia nggak sempurna kan. Illa min udhrin, kecuali dia mendapatkan udhur. Udhur apa? Sholat misalnya kan
Udzur sholat jamaah itu kan ada dua, ya kan? Yang pertama adalah hujan yang sangat besar. Nah, tapi sekarang kan orang dekat-dekat ya mungkin nggak udzur. Yang kedua ketiduran, yang tidur, gitu kan? Tidur nih. Tapi kalau subuh ketiduran nggak dengar berarti udzur kan? Udzur nggak itu? Ya kalau memang nggak dengar ya mungkin udzur, ya kan? Tapi kalau udah dengar as-salatu khairum minan naum, berarti dengar. Kalau tidur berarti dosa dia. Nah, itu kan. Sebaiknya kalau sudah misalnya sholat subuh sudah dengar ya bangun saja. Ya tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, fala sholatalah. Ya, maka sholatnya nggak sempurna. Jadi fala sholatalah ini berarti menafikan dari fadilah pahala yang 27. Jadi pahalanya cuma 1. Nah, makanya ada juga dalam satu hadis itu, dalam kitab Tangkihul Qaul itu ada di situ. Jadi yang intinya begini, barang siapa yang dekat dengan musola masjid itu kan ya, atau dia mendengarkan azan kemudian dia hampir sama sih redaksinya, kemudian dia tidak melaksanakan sholat jamaah, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, itu. Jadi redaksinya hampir sama. Tidak sempurna, bukan tidak sah, tetap sah, tapi tidak sempurna. Kecuali dia ada udzur, ya. Mungkin udzurnya sakit. Lebih baik itu di masjid, seorang laki-laki, ya kan. Tapi kalau memang sudah ketinggalan misalnya kan, misalnya mungkin karena di perjalanan dengar azan tapi di perjalanan. Yaudah telepon istri misalnya kan di rumah, sholatnya nanti nungguin saya sholat jamaah, ya ada rukhsah lah di situ ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa berhenti di masjid atau di musola yang ada misalnya dalam satu perjalanan, sholat jamaah itu lebih baik. Mungkin ya bisa dilaksanakan di rumah. Tapi yang paling afdol itu sholat jamaah bagi laki-laki dilaksanakan di masjid atau di musola. Seperti itu ya. Baik, itulah beberapa hadis yang menerangkan tentang sholat jamaah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam diri kita sehingga kita berpegang teguh di dalam sholat, yang melaksanakan sholat ini, dan kita berhati-hati di dalam sholat ini, dan kita minta kepada Allah agar diberikan sholat istiqomah dengan berjamaah yang 5 waktunya, ya amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.